Bu Tuti. Terima kasih hari ini Bu Tuti hadir untuk mendampingi saya dalam rangka kegiatan pasca observasi rekan sejawat saya yang kedua. Jadi dengan saya untuk observasi dalam rangka bukan apa ya, pasca observasi terhadap rekan sejawat saya. Izin ya Ibu ya. Baik, selamat siang Pak. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang sudah Bapak rasakan terkait area pengembangan yang menjadi tujuan pembelajaran? Oke, terima kasih dulu. Setelah melakukan kegiatan kemarin, yang saya rasakan saya mulai dapat menemukan pembelajaran yang memenuhi keinginan atau kebutuhan peserta didik saya dengan berbeda kemampuan awalnya, sehingga saya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak didik saya. Karena di dalam kelas saya kemarin yang 32 anak itu ternyata kebutuhan anak itu tidak sama, berbeda-beda kebutuhan anak itu. Selain Bapak melakukan kegiatan yang itu diferensiasi ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Apa nih capaian-capaian sudah Bapak dapatkan dari pembelajaran kemarin? Dari capaian sesuai dengan apa yang saya inginkan itu, saya di pembelajaran itu mulai menemukan, kan fokus saya kemarin adalah untuk asesmen yang otentik di olahraga itu, otentik sesuai dengan dunia nyata. Saya mulai menemukan, mulai bisa mendapatkan bentuk-bentuk asesmen otentik yang harus dikuasai oleh peserta didik saya. Jadi Bapak sudah menemukan penilaian yang secara otentik. Ketika Bapak melakukan kegiatan penilaian yang secara otentik itu, apakah sudah tercapai Pak? Apakah sudah sesuai gitu dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Ya. Oke, karena di tujuan pembelajaran di mapel saya olahraga itu kan di pengembangan kompetensi sekarang itu adalah bukan lagi kemampuan anak menerima pemahaman sepotong-potong, tapi harus menyeluruh. Sudah mulai tercapai, tetapi ya belum sepenuhnya anak-anak bisa mencapai itu karena mohon maaf tadi karena kemampuan dan kebutuhan anak berbeda, sehingga kan saya di dalam pembelajaran itu tentunya antara interkelas sama intrakelas kan mencoba dua hal itu baru mulai mengarah menemukan apa sih sebenarnya di kebutuhan di asesmen otentik yang harus saya capai. Sebagai contoh kemarin di permainan bola basket itu kan di otentiknya itu anak bisa main yang sebenarnya di permainan bola basket, sedangkan di sana kan saya mencoba di interkelasnya itu bertahap beda-beda di kelompoknya seperti yang di pembelajaran kemarin, sehingga saya mulai merangkai menghubungkan antara tahapan-tahapan itu untuk mencapai tujuan di asesmen otentik saya itu. Nah, dari kemarin kan pembelajaran yang Bapak rencanakan itu dua metode pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan juga. Apakah itu juga sudah sesuai Pak? Dalam rencana yang saya susun, kemudian keadaan peserta didik saya di lapangan temuan saya seperti itu, sebenarnya sudah mulai tercapai karena saya harus intinya ekstensinya harus saya coba mainkan, menaik turunkan dari tujuan pembelajaran itu, karena kondisi anak saya yang saya rencanakan di awal itu seperti ini, ternyata di lapangan di pembelajaran itu di kelas, kebetulan di kelas itu ada sesuatu yang memang harus saya turunkan gitu. Jadi kalau mengarah ke sana sih sudah tercapai, dengan catatan saya harus mempelajari kondisi anak saya di lapangan, sehingga saya perlu harus menurunkan dari tujuan yang sebenarnya yang sudah saya rencanakan gitu. Kemarin ketika kita wawancara di observasi ya Pak, tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai itu kan diantaranya melakukan pembelajaran permainan bola basket ya Pak.
Iya betul. dengan apa ya, karena tujuannya itu anak bisa mencapai pembelajaran dengan salah satu Oke. teknik kalau nggak salah itu Cespas. Cespas. Ya, makanya di pembelajaran kemarin Bu, ketika saya menemukan kondisi anak saya seperti itu, tujuannya kan saya ingin anak itu menguasai Cespas, salah satu teknik dasar dalam permainan bola basket. Tapi di asesmennya itu asesmen otentik, Cespas itu dalam permainan sebenarnya bukan sepotong-sepotong. Itu kan arahnya ke sana. Dengan kondisi anak saya seperti itu, makanya kemarin saya mengambil langkah menurunkan itu sebagai gambaran alatnya saya modifikasi karena anak didik saya itu ternyata di kelas itu maaf ini fisiknya kalau menggunakan alat yang sebenarnya ternyata kurang mampu, sehingga kemarin di pembelajaran itu saya menggunakan variasi, ada alat yang sesuai ukurannya bola basket ukurannya, bola basket yang sudah termodifikasi ukurannya kecil, saya menggunakan lagi bola dari bola yang lebih kecil lagi, sehingga harapan saya sesuai dengan kebutuhan anak itu, anak mampu menggunakan alat itu, karena intinya kan saya harus memodifikasi alatnya, kemudian dalam bentuk permainannya pun saya pun memodifikasi permainan, karena anak-anak saya itu pendek-pendek seperti itu nggak mungkin saya menggunakan ring basket yang sebenarnya, sehingga saya buat intinya pembelajaran saya itu anak itu aktif semua, tujuan tercapai, terus anak itu bergembira, menarik gitu tuh, bergembira itu kata kuncinya, sehingga anak itu mohonnya selama pembelajaran itu tidak bosan, karena yang harus saya hindari adalah ketika saya berada di tengah anak-anak bosan dengan saya gitu, sehingga anak-anak itu menjadi pasif, itu yang saya hindari betul. Alhamdulillah kemarin sebenarnya semua sudah terjalani, tapi ya mohon maaf dengan modifikasi, kemudian saya harus ekstensi menurunkan atau menaikkan, ada awalnya kan Cespas yang anak itu kemarin lari 3 tempat itu kan saya naikkan itu sebenarnya untuk kegiatan itu tuh. Mungkin dari pembelajaran kemarin setelah disimulkan Bapak merasa bahwa sebenarnya sudah tercapai ya Pak pembelajarannya, dengan memodifikasi alat yang peraturan maupun permainan modifikasi, ternyata anak sudah dapat melaksanakan dengan baik ya Pak. Dari apa yang telah Bapak sampaikan dan dari apa yang telah saya amati, pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi visi Bapak. Jadi kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana kedepan yang terus siswa juga sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan mempraktikkan teknik Cespas tadi. Di sini anak sudah dapat memberikan pola pada teman-teman. Terus pembelajaran yang dilakukan sudah berdiferensiasi ya Pak ya, karena Bapak melakukan proses diferensiasi proses. Bapak selalu memberi arahan ke anak yang masih belum mampu melakukan kegiatan dengan baik. Metode yang digunakan juga sudah sesuai Pak, sesuai dengan yang Bapak sampaikan di awal, itu bermain peran. Bermain peran. Berarti refleksi Bapak dengan apa yang saya amati sebenarnya sudah sesuai. Nah, untuk dari semua ini apa yang sudah Bapak lakukan itu apa nih yang nantinya akan menjadi rencana tindak lanjut setelah proses pembelajaran ini Pak? Oke. Terima kasih Bu untuk rencana tindak lanjut dari pengamatan refleksi pembelajaran saya kemarin. Sama masih ada kelemahan di bawah itu karena bermain peran, ada beberapa anak yang ketika dirubah perannya itu masih kesulitan, masih bingung. Itu betul-betul saya alami. Sebagai contoh, ketika anak itu suruh memandu temannya, ternyata tidak semua anak itu mampu, sehingga itu yang menjadi fokus saya untuk perbaikan ke depannya, sehingga harapan saya itu ketika dengan pembelajaran dengan bermain peran, role play itu anak itu semuanya akan mendapatkan pengalaman baru yang nyata, sehingga anak itu benar-benar merasakan langsung sebagai perannya, saya pernah peran sebagai katakanlah gurunya, sebagai pelatihnya atau sebagai teman sejawatnya, itu benar-benar anak itu mempunyai pengalaman itu benar-benar merasakan dan benar-benar
bisa menjalankan perannya. Jujur saja kelemahan saya yang saya amati dari pembelajaran kemarin, anak-anak saya masih punya kelemahan ketika bertukar peran. Itu Nanti kedepannya Bapak di proses berperan ya, role play berperan. baik Pak. Terima kasih bincang-bincang pasca observasinya. Semoga Bapak kedepannya bisa melakukan tindak lanjut yang ingin Bapak rencanakan ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik, nanti saya rasa percakapan pasca observasinya selesai Bu. Jadi saya berterima